Profil UMKM penjahit Asril. Penjahit Asril merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa pakaian dan juga industri konveksi, yang dimana outputnya untuk menghasilkan produk pakaian dan pada umumnya bahan utama yang digunakan oleh konveksi ini yaitu dari bahan tekstil. Industri UMKM seperti penjahit Asril ini biasanya akan berfokus pada keterampilan menjahit yang dimana akan menghasilkan produk utama yang berupa baju. Dan pada umumnya juga usaha konveksi seperti ini akan mulai memproses pesanannya sesuai dengan karakteristik atau keinginan dari konsumen, seperti akan memproses pesanannya sesuai yang diminta oleh konsumen seperti model dan ukurannya. Penjahit Asril ini didirikan pada tahun 2002 di sekitar pertengahan bulan. Namun, penjahit Asril ini mulai menerima pesanan untuk membuat baju segala macam itu di tahun 2003. Yang dimana penjahit Asril ini merupakan usaha keluarga yang didirikan sendiri oleh ayah Asril dan juga dibantu oleh anaknya yaitu Uni Ari Afrina. Dan juga sekarang mulai mempekerjakan karyawannya sekitar 4-5 karyawan dan tidak termasuk dengan pemilik dan juga anaknya, yang dimana totalnya jika digabungkan menjadi ada 7 karyawan yang berlokasi di Jalan Kemiling, di daerah Kemiling, Jalan Durian Beringin Raya. Dan sampai saat ini, dari tahun 2002 sampai saat ini, lokasinya masih sama, tidak berpindah tempat. Kemudian job order costing sendiri atau pesanan merupakan metode perhitungan akuntansi biaya yang dimana untuk menghitung produksi yang dihasilkan setiap pesanan pelanggan yang memiliki spesifikasi atau karakteristik unik yang berbeda satu sama lain. Pencatatan metode pesanan ini digunakan oleh usaha yang memproduksi barang secara custom dari konsumen atau keinginan dari konsumen berdasarkan pesanannya. Seperti contohnya ada usaha furniture khusus, konveksi, ataupun catering makanan. Dan juga metode pencatatan pesanan ini, biaya produksinya dicatat secara terpisah untuk tiap pesanan yang akan masuk dan berbeda tiap departemennya. Dan pencatat Asril ini merupakan salah satu yang termasuk dalam pencatatan biaya menggunakan metode job order costing atau sesuai pesanannya. Nah, setelah mengetahui apa itu metode job order costing dan seperti apa UMKM penjahit Arsil ini sendiri, selanjutnya kita akan lanjut ke implementasinya. Bagaimana sistem akumulasi yang digunakan oleh UMKM penjahit Arsil ini. Nah, sistem akumulasi yang digunakan pada penjahit Arsil ini memang masih menggunakan pencatatan manual sederhana yang belum mengikuti prinsip-prinsip akuntansi biaya secara menyeluruh. Sistem yang digunakan juga masih lebih menekankan pada pencatatan arus kas masuk dan keluar tanpa dilakukannya proses pengelompokan biaya ke dalam kategori biaya produksi yang lebih rinci. Secara umum, proses pengumpulan biaya dan pencatatan yang dilakukan oleh penjahit arsil ini masih belum memisahkan berdasarkan pesanan yang lebih spesifik atau job order costing, sehingga semua biaya dianggap sebagai biaya umum usaha dan dicatat secara agregat harian atau mingguan tanpa alokasi khusus ke setiap pesanan. Akibatnya, perhitungan biaya produksi per pesanan tidak akurat dan sulit bagi UMKM untuk mengetahui efisiensi serta biaya real tiap produk. Selanjutnya yaitu bagian proses pencatatan biaya produksi pada UMKM penjahit arsil ini. Nah, yang pertama yaitu biaya bahan baku, di mana pencatatan hanya pada buku kas tanpa detail penggunaan bahan per pesanan atau pencatatan sisa bahan. Nah, pada biaya bahan baku ini ada pencatatan seperti pembelian kain, benang, kancing, resleting, payet, dan perlengkapan jahit lainnya yang masih menggunakan proses pencatatan sederhana melalui buku kas harian, di mana setiap pembelian bahan baku langsung dicatat sebagai pengeluaran. Namun tidak ada pencatatan rinci mengenai jumlah bahan baku yang digunakan untuk setiap pesanan atau sisa bahan yang masih tersedia di gudang. Selain itu, pengelolaan persediaan bahan baku belum dilakukan secara sistematis. Hal ini mengakibatkan tidak adanya kontrol terhadap pemakaian bahan serta adanya risiko terjadinya pemborosan, hilang bahan, maupun kesalahan dalam perhitungan saat membeli bahan baku yang baru. Sistem ini juga menyulitkan pihak UMKM untuk mengetahui biaya bahan baku per unit produk atau per pesanan, karena semua biaya bahan baku biasanya digabung menjadi satu total pengeluaran. Nah, yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung, di mana sistem ini dihitung dengan sistem borongan
tanpa dokumen pendukung waktu kerja atau biaya kerja perpesanan. Sistem pencatatannya juga dapat menyebabkan tidak adanya transparansi dalam perhitungan biaya tenaga kerja langsung serta menyulitkan UMKM ini untuk menentukan biaya produksi perpesanan. Nah, selain itu, karena sistem ini tidak ada perhitungan waktu kerja, akibatnya pemilik tidak dapat menilai produktivitas karyawan atau menghitung biaya tenaga kerja langsung, sehingga biaya tenaga kerja langsung dicatat dalam jumlah yang sama dan laporan biaya pokok produksi tetap di setiap bagian juga menjadi kurang realistis. Nah, yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik, di mana semua dicatat sebagai biaya umum tanpa pemisahan antara biaya tetap dan biaya variabel. Pencatatan BOP juga dilakukan hanya ketika pengeluaran, seperti misalnya adanya pengeluaran biaya listrik bulanan. Namun biaya ini tidak dibebankan secara langsung ke pesanan tertentu dan tidak dihitung per unit produk. Selain itu, tidak ada perhitungan tarif BOP seperti dalam sistem job order costing yang biasanya dialokasikan berdasarkan waktu kerja atau jam mesin, sehingga tidak ada sistem terkomputerisasi yang memadai yang dapat menghitung total biaya produksi yang dapat mempengaruhi penetapan harga jual serta mengarahkan kepada potensi kerugian, karena sebagian besar pengeluaran dimasukkan ke dalam perhitungan harga pokok secara proporsional. Pada akhirnya, laporan biaya produksi tiap bagian hanya dihasilkan karena mencerminkan biaya sebenarnya yang dikeluarkan untuk menyesuaikan pesanan pelanggan. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kartu biaya pesanan dan laporan pokok produksi pada penjahit Asril. Kartu biaya pesanan pada penjahit Asril terdapat nomor pesanan, jenis pesanan, nama pesanan, tanggal pesanan, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Nomor pesanan itu nomor 1, jenis pesanan penjahitan baju, dan nama pemesan itu atas nama Ajeng, tanggal pesanan tanggal 7 Oktober 2025, tanggal mulai tanggal 10 Oktober, dan tanggal selesai pada tanggal 17 Oktober. Jadi pada tanggal 10 Oktober biaya bahan langsung terkait kain nomor bukti 1 sebesar 2.500.000, dan tanggal 13 Oktober biaya bahan langsung terkait benang jahit nomor bukti 2 sejumlah 50.000, dan tanggal 16 Oktober biaya bahan langsung terkait mote-mote nomor bukti 3 sebesar 150.000. Jadi total biaya bahan langsung sebesar 2.700.000. Selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja langsung. Pada tanggal 17 Oktober biaya tenaga kerja langsung yaitu upah karyawan nomor bukti 4, 5, dan 6 sebesar 3.500.000. Jadi total biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 10.500.000. Selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik pada tanggal 13 Oktober ada 3, yaitu biaya BOP yang dibebankan pada nomor bukti 7, 8, dan 9 sebesar 350.000, jadi totalnya 1.050.000. Selanjutnya itu biaya produksi, terdapat biaya bahan langsung sebesar 2.700.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 10.500.000, dan biaya overhead pabrik sebesar 1.050.000. Jadi total biaya produksi pada penjahit Asril ini sebesar 14.250.000. Selanjutnya itu perhitungan laba, yaitu menghitung harga jual dan juga biaya produksi. Harga jualnya sebesar 17.500.000 dan biaya produksinya 14.250.000, biaya administrasinya 1 juta rupiah. Jadi total biayanya untuk biaya produksi yaitu 15.250.000 dikurangi dengan harga jual yaitu 17.500.000. Jadi total laba yang didapatkan yaitu 2.250.000. Oke, selanjutnya yaitu laporan biaya pokok produksi pada penjahit Asril, yaitu untuk departemen pemulaaan dan pemotongan.
Schedule produksinya yaitu produk masuk proses sebanyak 300 unit, produk yang ditransfer ke Departemen Penjahitan dan Finishing sebanyak 200 unit, dan produk dalam proses akhir untuk biaya bahan 75% dan biaya konversi 75% sebanyak 100 unit. Jadi total untuk yang ditransfer ke Departemen Penjahitan dan Finishing ditambah dengan produk dalam proses akhir sebanyak 300 unit. Yang kedua yaitu pembebanan biaya, yaitu elemen biaya terdapat biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan 36.606.000, biaya tenaga kerja 4.500.000, dan biaya overhead pabrik sebesar 350.000. Unit yang ekuivalen yaitu 200 ditambah 100 unit dikali 75% untuk biaya bahan sejumlah 275. Jadi total biaya dibagi dengan unit yang ekuivalen yaitu biaya bahan 36.606.000 dibagi 275 menghasilkan biaya per unitnya 133.112. Untuk biaya tenaga kerja langsungnya 4.500.000 dibagi 275 menghasilkan biaya per unit sebanyak 16.363. Dan untuk biaya overhead pabrik itu total biayanya sebanyak 350.000 dibagi 275 menghasilkan biaya per unit sebesar 1.272. Jadi total biayanya 41.456.000 dan total biaya per unitnya 150.747. Yang ketiga itu pertanggungjawaban biaya, yaitu produk jadi yang transfer ke Departemen Penjahitan dan Finishing itu 200 unit dikali dengan total biaya per unit 150.747 yaitu sebesar 30.149.400. Dan produk dalam proses akhirnya terdapat biaya bahan yaitu 100 unit dikali 75% dikali dengan biaya per unitnya 133.112 yaitu sebesar 9.983.400.000 dan biaya tenaga kerjanya 100 unit dikali 75% dikali 16.363 yaitu sebesar 1.227.225.000 dan biaya overhead pabriknya 100 unit dikali 75% dikali biaya per unit 1.272 yaitu sebesar 95.400. Jadi total biaya bahan, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yaitu sebanyak 11.306.25 rupiah. Jadi produk jadi yang ditransfer ke Departemen Penjahitan dan Finishing ditambah dengan produk dalam proses akhir yaitu 30.149.400 ditambah 11.306.025 rupiah ya, yang itu menghasilkan 41.455.425 rupiah. Selanjutnya yaitu laporan pokok produksi untuk Departemen Penjahitan dan juga Finishing, yaitu schedule produksinya. Produk masuk proses sebanyak 200 unit, produk yang ditransfer ke gudang produk jadi sebanyak 190 unit, produk dalam proses akhir untuk biaya bahan langsungnya 50% dan biaya konversinya 50%. Produk yang ditransfer ke gudang jadi 190 unit ditambah dengan produk dalam proses akhir 10 unit menghasilkan 200 unit. Yang kedua, pembebanan biaya. Untuk elemen biaya dihasilkan dari departemen sebelumnya, yaitu biaya departemen pengelolaan dan departemen penjahitan sebanyak total biayanya 30.149.400, biaya bahan 744.000 dan biaya tenaga kerja 6 juta, biaya overhead pabrik 700.000. Unit yang ekuivalen yaitu 190 ditambah 10 unit dikali 50% sama dengan 195. Jadi total biaya untuk Departemen Pengelolaan dan Departemen Penjahitan
dibagi dengan unit yang ekuivalen 195, yaitu menghasilkan biaya per unit sebanyak 154.612, biaya bahan 744.000 dibagi 195, yaitu menghasilkan 3.815, biaya tenaga kerjanya 6 juta dibagi 195 sama menghasilkan 30.769, dan biaya overhead pabrik sebesar 700.000 dibagi 195 menghasilkan 3.589. Jadi total biayanya 37.593.400, biaya per unitnya sebesar 192.785. Yang ketiga itu pertanggungjawaban biaya. Produk jadi yang ditransfer ke Departemen Penjahitan dan Finishing 190 unit dikali 192.785 dari total biaya per unitnya menghasilkan 36.629.150, dan produk dalam proses akhirnya yaitu biaya Departemen Pengolahan dan Departemen Penjahitan itu 10 unit dikali 50% dikali biaya per unit 154.612 sebesar 773.60.000, dan biaya bahannya 10 unit dikali 50% dikali 3.815 yaitu menghasilkan 19.075 rupiah, dan biaya tenaga kerjanya 10 unit dikali 50% dikali 30.769 menghasilkan 153.845, dan biaya overhead pabriknya 10 unit dikali 50% dikali 3.589 menghasilkan 17.945 rupiah. Jadi total produk jadi yang ditransfer ke Departemen Penjahitan dan Finishing itu ditambah dengan total dari produk dalam proses akhir, jadi 36.629.150 ditambah 963.925 menghasilkan yaitu sebesar 37.593.75 rupiah. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan hasil dari implementasi sistem job order costing yang diterapkan di penjahit Asriel. Sistem ini diterapkan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam pengelolaan biaya produksi. Sebelumnya, pencatatan biaya di penjahit Asriel masih dilakukan secara umum dan memisahkan biaya berdasarkan pesanan. Hal ini sering menyebabkan kesulitan dalam menentukan harga pokok produksi yang tepat untuk setiap pesanan, yang pada akhirnya berdampak pada penetapan harga jual serta perhitungan laba perusahaan. Namun, setelah sistem job order costing diterapkan, tiap pesanan pelanggan kini dicatat secara terpisah. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead dapat diidentifikasi dan dikendalikan dengan lebih rinci. Selain itu, pencatatan yang lebih terstruktur juga membantu manajemen dalam melakukan evaluasi kinerja produksi. Misalnya, jika terdapat pesanan yang membutuhkan biaya lebih tinggi dari perkiraan, perusahaan dapat segera menelusuri penyebabnya. Apakah karena penggunaan bahan baku yang berlebih, waktu kerja yang tidak efisien, ataupun faktor lain di luar kendali. Data biaya yang akurat ini juga sangat membantu dalam penentuan harga jual yang lebih tepat. Dengan mengetahui secara pasti berapa biaya produksi untuk setiap pesanan, penjahit Asriel dapat menetapkan harga jual yang tidak hanya menutupi biaya, tapi juga menghasilkan laba yang sesuai dengan target perusahaan. Secara keseluruhan, implementasi sistem job order costing memberikan dampak positif terhadap efisiensi kerja, pengendalian biaya, dan perencanaan keuangan perusahaan. Selain membantu dalam pengawasan biaya produksi, sistem ini juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pemesanan. Dengan demikian, penjahit Asriel kini memiliki dasar yang lebih kuat untuk berkembang dan bersaing secara lebih profesional. Jadi, insight yang dapat kami ambil dari proyek PBL ini yaitu memberikan pengalaman nyata dalam mengaplikasikan akuntansi biaya pada UMKM konveksi jahit yang menekankan pentingnya pencatatan biaya yang akurat untuk keputusan bisnis efektif. Selain keterampilan teknis, mahasiswa juga dapat mengasah soft skill
seperti komunikasi dan kerjasama tim, yang dapat mempersiapkan mereka lebih matang untuk dunia kerja dan penelitian. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya tentang materi metode job order costing di UMKM Konveksi Jahit, dapat disimpulkan yaitu metode ini dapat memudahkan pencatatan biaya produksi secara detail berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead, sehingga harga jual bisa ditentukan sesuai biaya nyata. Pendekatan ini dapat meningkatkan efisiensi, pengendalian biaya, dan mendukung keberlanjutan usaha lewat pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien serta strategis. Sekian insight yang dapat diambil serta kesimpulan dari kelompok kami yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.